Sebelumnya saya ucapkan Ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore bagi kita semua. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama saya Daniel dengan NIM 19040220. Yang kedua anggotanya ada Kresto Himawan Tondang dengan NIM 19040218. Dan yang ketiga ada Rona Lumban Gaul dengan NIM 19040288. Dan yang terakhir ada Ronaldo Nenggolan dengan NIM 1904021003. Nah, pada kali ini kami akan membahas kasus 1 Blok Biru di nomor 5, di mana kami diminta untuk menentukan berapa luas daerah yang telah diberi warna biru ini dari grafik berikut ini. Sebentar ya, Bang. Nah, boleh nggak Bapak sebentar? Bisa nggak hostnya mempinkan anggota 44-nya? Maksudnya kalau dipin berarti 44 anggotanya itu ada di depan itu. Kalau bisa. nggak bisa, Pak. Maksimal 1. Oh ya udah, oke. Itu pun Ya udah, kalau Bapak pin, dia nggak bisa nampak yang dipresentasikan, Pak. Oh ya udah, oke. Oke, silakan. Nah, dia menggunakan persamaan seperti berikut ini, di mana persamaannya R kuadrat sama dengan sin 2 theta. Nanti kita untuk menentukan luas areanya, kita harus mencari berapa nilai R-nya. Berarti kita harus buat dia jadi R akar dari sin 2 theta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kresto tentang hasil sistem plotnya. Nah, selanjutnya kami mencari nilai dari plottingnya itu, hasilnya itu dengan menggunakan beberapa sudut tetanya ya. Caranya ada yang 0 derajat, 15 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk mencari sin 2 tetanya ini pada Excel-nya ini menggunakan rumus sin kali radian kali 2 kali tetanya. Tetanya ini kan terletak pada kotak A2. Nah, jadi untuk kotak B2 itu, di B2 itu rumusnya itu sin kali radian kali 2 kali A2. Nah, tinggal panjangin ke bawah ya, maka didapatin hasilnya untuk sin 2 tetanya itu seperti pada itu, ya di mana 15 derajat itu bernilai 0,5, 30 derajat 0,866, 45 derajat bernilai 1, 60 derajat bernilai 0,866, dan 90 derajat itu bernilai 0. Begitu juga sama dengan R kuadrat sama dengan sin 2 theta, sama dengan sebelumnya. Tetapi berbeda untuk mencari R-nya. Kalau di R-nya ini, di Excel menggunakan rumus SQRT namanya. SQRT itu akar dari si sin 2 theta itu. Maka di kolom D2 ini, rumus untuk di Excel-nya itu sama dengan SQRT C2 gitu. Kalau di D3 berarti SQRT C3 gitu. Berarti kan akar R ini kan akar dari R kuadrat yang ada di kolom C. Maka gitulah semua hasilnya. Nah, hasilnya ini semua nanti yang menentukan plotting dari sudut-sudutnya itu. Demikian, Pak. Terima kasih. Nah, untuk gambarnya, ini akan dijelaskan oleh Ronaldo setelah kita mengetahui tentang plottingnya. Nah, selanjutnya ini adalah hasil plotting daripada data-data yang diperoleh dari data Excel tadi, di mana pada gambar ini dapat kita lihat untuk sudut 0 derajat, dia itu R-nya berada di titik 0, sedangkan untuk sudut 15 derajat, R-nya berada di 0,5, untuk sudut 30 derajat, R-nya 0,86, untuk sudut 45 derajat, ini adalah R yang paling jauh, yaitu berada di titik 1. Untuk sudut 60, dia berada di 0,86 lagi. Balik lagi ke sudut 75, dia kembali lagi ke R-nya 0,5. Selanjutnya untuk sudut 90 derajat, dia balik lagi ke 0. Sehingga jika ditarik garis, maka akan menghasilkan kurva polar seperti yang terlihat pada gambar. Satu daun ya? Satu kuntum daun itu ya? Satu. Benar, Pak. Benar, Pak. Satu, oke. Dan grafik dan plot polar yang kami gambar manual ini sudah sesuai atau sama dengan
gambar plot yang ada pada soal, yaitu yang di arsir warna biru itu. Selanjutnya akan dijelaskan Rona. Nah, pada kali ini kita akan coba menghitung loss areanya, di mana menggunakan rumus, yaitu R sama dengan akar sin 2 theta di pada Wolfram alpha yang akan dijelaskan oleh Rona. Di sini dengan menggunakan situs Wolfram alpha ini saya memasukkan integral 0 sampai pi per 2 rumus luas tadi, yaitu akar sin 2 theta d theta. Di sini didapat hasilnya 1,19814 dan berikut juga gambar grafiknya. Kenapa kami menggunakan pi per 2? Karena dari gambar ini kita dapat melihat bahwa dia berada di kuadran 1 untuk ini loss kurvanya. Jadi kami membatasi sampai pi per 2 yaitu 90 derajat. Karena kuadran 1 sampai 90 derajat. Nah, untuk video dari hasil kami presentasi tadi seperti begini. Selamat sore kepada kita semua, khususnya kepada Bapak Muhammad Ghazali. Di sini pada kali ini kami akan coba menjelaskan tentang kasus blok 1 yang warna biru tentang soal seperti berikut ini. Di mana anggota kami terdiri yang pertama saya Daniel sebagai moderator dengan NIM 19040220. Yang kedua ada Christoph Himawan Tondang dengan NIM 19040218. Yang ketiga ada Rona Luban Gaul dengan NIM 19040288. Yang terakhir ada Ronald Donenggolan dengan NIM 19040203. Selanjutnya, nah pada kasus berikut ini kami diminta untuk menghitung luas area seperti pada kurva yang ditandai dengan warna biru ini. Nah, dia menggunakan fungsi yaitu R kuadrat sama dengan sin 2 theta, di mana kita nanti akan membentuknya menjadi R sama dengan akar dari sin 2 theta. Next. Nah, pada kasus hari ini hasil plotnya akan dijelaskan oleh Christoph Himawan Tondang. Nah, untuk kesempatan kali ini boleh sebentar, Bang. Mana Adil? Sebab potong. Iya, Pak. Videonya. Bapak pikir gini, bukan video yang kalian terangkan tuh di awal itu display lagi karena kami udah paham. Tadi hanya untuk plot manual itu saja, bagaimana kalian menggambarkan plot manual yang kalian foto. Tapi it's okay, sudah. Jadi video ini nggak usah dilanjutkan aja lagi. Karena kan mengulang yang tadi. Ya. Nah, maksud Bapak bukan gitu. Oke. Berarti udah selesai ini. Moderator bisa dong dikalisi ke kawan-kawan untuk tanya jawab. Ya, itu aja. Sekian dari hasil presentasi kami. Bila ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang kurang jelas, kami mohon maaf. Dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih. Dipersilakan untuk Abang. Mungkin begini, Mun. Ya, yang mau bertanya silakan. Ada mau komentari, mungkin ada rumus yang kurang tepat tadi. Namanya operator. Oke, bagus. Pi per 2 ya batas saya tadi ya, Kak Rona ya. 0 pi per 2 ya. Oke. Iya, Pak. Iya, Pak. Mana nih teman-teman lainnya nih? Partisipan yang mau bertanya. Nggak ada? Kalau nggak ada, Bapak lah. Izin ya bertanya, moderator. Siapa moderatornya gini? Ya, baik, Pak. Oke, terima kasih. Coba slide turun ke luas yang pakai Wolfram. Ini, Pak. Iya, kan kalau R kuadrat itu kan itu R-nya sendiri akar, betul nggak? Ya, Pak, jadinya untuk jadi akar. Oke. R, betul nggak ruasnya itu betul nggak, Kak Rona? Kan coba tengok, ada nggak
ada nggak luas pakai setengah mana? Coba tengok rumus luas polar itu kan ada setengahnya. Gimana? Bapak share screen bisa kan? Kalau Bapak, oh enggak, ini this will stop those. Oke, no. Coba. Itu rumusnya betul nggak tuh mencari luas areanya kayak begitu? Kalau kurang tepat sih sebenarnya Pak, cuma karena kalau izin menjawab ya Pak. Iya, ya. Dia kalau yang saya pahami Pak, dia seharusnya dalam bentuk 360. 360. Nah, terus? Nah, cuma karena dia dibatasin. Dia karena dibatasin dalam kuadran 1 ini Pak. Jadi kami menyimpulkan bahwa batasnya itu dari 0 sampai 300 sampai 90 ini Pak. Oh, itu udah betul. Itu udah betul. Ya. Itu udah betul. Makanya kami pengaplikasiannya di situ kayak gini Pak. Jadi betul. Pi/2 kan karena ya. Betul. Bukan itu Bapak tanya. Rumusnya kan luas itu kan setengah R kuadrat d theta, betul nggak? Ya nggak? Setengah R kuadrat d theta. Setengah R kuadrat d theta. Ya. Itu seperti rumus sektor lingkaran dalam radian setengah R kuadrat theta. Jadi kalau dia setengah R kuadrat d theta, sedangkan R kalian tuh akar, kalau kalian balikin lagi kuadratin, ya akarnya nggak ada itu harusnya. Paham nggak? Karena masih agak bingung Pak. Rumusnya, Bapak coba, Bapak izin Bapak share screen. Berarti Bapak this will stop other screen. Do you want to? Oke, yes, I continue. Bapak sekarang ngambil share screen. Karena ini gini. Tengok rumus yang slide Bapak ajarin dulu. Ini kan rumus area polar. Setengahnya di mana? Satu, harus ada setengah loh. Setengah harus ada loh. Dalam F theta kuadrat karena R-nya R kuadrat. Jadi sebenarnya kalian R kuadrat tadi kan sin 2 theta. R itu akar. Tapi kalau kalian kuadratin jadi balik lagi dia. Berarti rumus kalian itu setengah sin 2 theta. Itu koreksi dari Bapak. Jadi kalau kita back, nah sekarang coba kalian kembali. Ini rumus kan? Betul nggak semua teman-teman? Abang-abang, kakak? Nah ini kan rumus kita yang kita pelajari. Nah udah comeback Bapak back lagi, lepas share screen. Coba kembali lagi ke Bang Daniel. Coba tunjukkan. Coba. Share screen lagi Bang. Yang tadi. Belum bisa Pak, karena harus dijadiin host dulu Pak. Setiap kali mau share screen mah. Oke. Tidak ada masalah. Berarti Bapak jadikan siapa tadi yang mempunyai layar? Slide-nya sama siapa? Oh, Bang Daniel nih. Sama saya. Oke, ini nih. Bapak kasih host, back host. Nah, do you want to change? Yes. Nah, silakan. Udah Bapak kasih host. Nggak apa-apa, kita berganti-ganti host, no problem. Betul nggak yang lainnya? Para peserta lainnya? Betul nggak? Ada setengahnya yang hilang kan? Oke, ya, jadi setengah sama ini langsung usah dikuadratin. Ya, berarti ini ya nggak usah diakari lagi karena udah dikuadrat. Jadi ya sudah cukup gitu aja. Artinya kurvanya udah betul, tetapi ketika kalian masukin rumus setengahnya hilang, kemudian R kuadratnya itu harusnya hilang akarnya, jadi setengah sin 2 theta aja, ya kan Pak Daniel kan? Kalau setengah sin 2 theta integral manualnya gampang, jadi 1/4 min 1/4 cos 2 theta, udah masukin, batas sih sudah betul. So jadi hasil akhirnya ini tentu ada ya harus direvisi. Jadi dari Bapak itu aja cukup. Mungkin terakhir itu mungkin Bapak kembalikan ke moderator mungkin untuk lanjut ke teman yang berikutnya. Terima kasih. Perbaikan kecil aja nanti, diperbaiki sebelum diupload ya. Nanti diupload ke mana tuh? Ke upload aja di learning ya. Ada tuh Bapak buatkan situ ya foldernya. Buat kawan-kawannya mau ambil nanti kan bisa. Maksudnya ini kan punya kalian, nanti kawan kelompok lain boleh ambil gitu loh. Silakan. Sekian dari hasil presentasi kami. Selanjutnya untuk kelompok 2 untuk dapat presentasi. Selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih. Si ketuanya Alvarez, Pak Alvarez, Dinda anggotanya Alvarez.
Silakan. Dinda yang anu Salama Saragih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan Bapak. Kami izin mempresentasikan tugas kami. Ya, sebentar Daniel. Kak Gida udah host sekarang kan? Oke, lanjut ya. Kalau bisa yang lainnya on kamera dong. Temannya ngasih itu presentasi. Kalau bisa on ya. Yuk, yang belum on coba tampil aja. Ini ku kasih sama kau, Di. Atau masa siapa? Hostnya. Sudah. Iya, boleh. Oke, sekarang Kak Dida udah host. Izin Pak, apa sudah kelihatan? Ya, bisa. Suara juga udah jelas. Oke, moderatornya tadi siapa? Udah oke. Ya, lanjut. Kami dari grup 2 dengan beranggotakan Alvarez, saya sendiri, Selamat, dan Yohana ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Berikut yang akan dijelaskan oleh Alvarez terlebih dahulu. Oke, yang pertama adalah tugas untuk menggambarkan grafik polar. Di sini kita untuk menggambarkannya, seperti biasanya kita dalam menggambarkan grafik, kita buat dulu beberapa titik untuk merepresentasikan grafiknya. Di sini kita menggunakan Excel, cuman di sini sudah saya crop untuk ke PPT. Di sini persamaan polarnya sendiri adalah R sama dengan 2 ditambah cos theta. Di sini kita bisa lihat tetanya bervariasi dari 0 derajat sampai 330 derajat. Kemudian kita menggunakan fungsi pada Microsoft Excel sehingga mempermudah memperhitungkan nilai dari fungsi R-nya ini sendiri. Di sini kita bisa lihat untuk theta sama dengan 0, R sama dengan 3, untuk 30 derajat, R sama dengan 2,86, dan seterusnya. Dari sini kita sudah mendapatkan koordinat dari koordinat polarnya untuk diletakkan pada kertas milimeter. Di sini kita bisa lihat untuk rumus fungsi Excel-nya. Baik, selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yohana. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit untuk di milimeter. Jadi ini adalah hasil kerja kami, gambar grafik koordinat polar dengan R sama dengan 2 ditambah cos theta. Yang pertama, kami buat gambar koordinat kartesiusnya, lalu buat 3 lingkaran, di mana dengan radius 2 supaya dapat berjarak dan tidak terlalu rapat. Jadi di sini kami ada 330 derajat, di mana masing-masing dari 0 derajat sampai 330 dibuat untuk mempermudah plot sudut. Ini adalah gambar kami, sekian. Ini hasilnya ya? Iya, Pak. Tadi nggak beda yang pertama. Yang mana yang lebih clear-nya? Maunya pakai warna ya, biar nampak lebih tahu kita ya. Oke. Sebenarnya itu udah pakai warna, Pak. Cuma kelihatan juga, Pak. Udah. Ya, udah. Maaf ya, Pak. Oke. Izin Pak, berikut videonya. Iya.
Pak, maaf, suara di videonya nggak kedengaran ya, Pak? Kalau mau itu pakai di ini, Kak Dinda pakai yang di share itu kan ada ke titik 3, Kak Dinda kasih klik itu pilih share sound gitu loh. Share sound atau video. Coba video. Coba. Ada titik 3 di bawah. Ada share sound. Ada. Nah, itu belum kan? Sore. Enak. Gitu lah. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil kerjaan kami, yaitu menggambar grafik koordinat polar pada kertas milimeter. Kami dari kelompok 2 beranggotakan saya, Alvaro Winston Sinaga, dengan NIM 19075, kemudian Dinda Izatul Sifa dengan NIM 043, Salaman Saragi dengan NIM 19108, dan Yohana Veronica Siagian dengan NIM 19078. Berikut adalah langkah-langkah untuk memplot grafik polar. Yang pertama, kita akan membuat sumbu X dan Y. Berikut bisa dilihat garis berwarna biru muda. Di sini yang tegak sebagai sumbu Y, kemudian yang mendatar sebagai sumbu X. Kemudian untuk mempermudah plotting grafik koordinat polar, kita membuat semacam lingkaran di sini. Lingkaran dengan titik pusat pada koordinat pada sumbu X dan Y tadi. Di sini kita bisa lihat ada grafik dengan ada lingkaran dengan radius 1, 2, dan 3. Kemudian untuk mempermudah memplot berdasarkan sudut, dengan sudut tertentu kita di sini buat semacam garis untuk memperlihatkan sudut dari titik-titik pada grafik. Di sini ada sudut 30 derajat, 60 derajat, 120 derajat, dan 150 derajat. Kemudian kita tinggal memplot titik-titik yang telah kita buat pada tabel X di Excel sebelumnya. Kita bisa lihat di sini ada titik koordinat untuk theta 0 derajat dan R sama dengan 3 di sini. Kita akan plot di sini titiknya. Kemudian selanjutnya titik theta untuk 30 derajat dan R sama dengan 5,7 di sini. Dan seterusnya semua titik pada theta 60 derajat, theta 90 derajat, 120 derajat, 120 derajat, dan seterusnya. Kemudian setelah kita plot titik-titik tersebut, kita hubungkan untuk membentuk gambaran keseluruhan dari persamaan polar tersebut, yaitu persamaan polar R sama dengan 2 ditambah cos theta. Sekian dari video kami, semoga bisa membantu dalam mengerjakan melukiskan persamaan koordinat polar. Terima kasih. Selanjutnya, dari persamaan berikut akan dimasukkan gambar melalui Wolfram Alpha. Gambar yang dihasilkan adalah sebagai berikut dengan batas 0 ke 2V. Untuk perhitungan luas daerahnya akan dijelaskan oleh teman kami. Selamat. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Di sini kami menggunakan web, yaitu Wolfram Alpha, untuk perhitungan dari luasnya, yaitu dengan memasukkan rumus integral dari A menuju B, yang mana A dan B ini diambil batasnya dari perhitungan tetanya, yaitu integral dari pi per 2 sampai pi dari setengah dikalikan dengan R kuadrat, yang mana tadi R-nya adalah 2 tambah cos theta. Nah, itu dikuadratkan per integral pi per 2 sampai pi dari setengah dikalikan dengan 2 tambah cos theta dikuadratkan d theta, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 1,53429. Nah, di sini kami juga membuktikannya secara perhitungan manual seperti tampak pada slide.
Saya rasa demikian yang dapat kami jelaskan. Terima kasih. Berikut hasil dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila teman-teman ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih, Pak. Ayo, mana nih teman-teman? Ada yang mau tanya? Coba moderator kasih tahu. Ada yang mau tanya? Untuk teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Itu izin bertanya, Ya. itu bukannya pakai R kuadrat ya? R kuadrat berarti kan jadikan sama dengan 4 ditambah 4 tambah 2, berarti 2 kali cos kuadrat delta. Itu kan dia kan rumusnya kan tadi kan itu dibuat F theta kuadrat. F theta kuadrat. Enggak. Bisa 2 dilihat di ditambah situ. cos theta. Dibaca lagi ya? Oh. Cos kuadrat theta. Mereka ini pakai cara hitung langsung pakai software Wolfram dan menunjukkan juga perhitungan manual ya. Sama ya hasilnya, kayak Dinda? Hasil akhir sama nggak? Sama, Pak. Benar lah itu berarti. Sama, Pak. Oke, bagus. Bagus, Mas. Benar ya. Ya, cukup apa dah. Lainnya mungkin dari kawan-kawan? Udah clear? Udah, Pak. Udah ya. Berarti luas area seluruhnya ya. Kalian hitung batasnya dari 0 sampai berapa? 2 pi ya? Sampai 2 pi Iya, ya? Pak, 2 pi. Mereka kuadran 3 dihitung mereka, Pak. 3 itu 2. Dan itu mereka kuadran 3 itu 2. Kuadran 2. Kuadran 2 ya. Iya, Pak. Soalnya batasnya dari pi per 2 sampai pi, Pak. Oh, pi per 2 sampai pi ya. Oke. Oh, batas itu ya. Oke, udah. Ya. Setengahnya udah ada di situ ya. Kuadrat juga sudah. Oke. Ya, cukup dari Bapak. Mungkin saya balikin ke moderator aja. Kalau nggak ada, tutup. Jika tidak ada tanggapan lain, terima kasih untuk teman-teman dan Bapak sekalian. Share screen-nya saya tutup ya, Pak, izin. Ya. Dua pertama ini sudah pakai koordinat polar semua ya. Satu-satu semua nih, Man. Hostnya saya kembalikan ke Daniel. Selanjutnya kelompok berapa? Izin Pak, untuk kelompok 3 dan 4 belum ada yang pilih soalnya Pak. Jadi langsung ke kelompok 5 aja Pak. Boleh. Lompat aja dulu. Mereka minggu depan aja. Baik Pak. Kelompok 3 dan 4 belum ada Pak. Kelompok Bang Renus Tungkes sama Bang Noris. Sepertinya untuk yang untuk kasus 1 blok biru juga belum Pak. Begitu Pak. Berarti lanjut ke Bang Kak Pretiwi Pak. Boleh. Di kasus 2 blok merah Pak, nomor 51. Oke.
Sekarang kelompok berapa Kak Pratiwi? Kelompok 6. 6. 5 juga belum ya? Ini usah saya kasih siapa, Bang? Kalau Kasih. boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kenalkan di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan kasus 2 blok merah nomor 51 yang menggunakan Pratiwi Sundari, Sony Gunawan, Yohanes Rinaldi Penamarung, dan saya sendiri Ananda Waledi Hafiz. Sini soalnya yaitu find the distance traveled by a particle with position as varies in the given time interval compare with the length of the curve. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurva Wolfram Alpha yang menggunakan aplikasi Wolfram Alpha untuk membuat kurvanya. Di sini kita menukik parametrik plot sin kuadrat T, cos kuadrat T dikasih bagas 0,0 sampai 3 pi K. Setelah itu di angle maka akan menghasilkan kurva sebagai gambar berikut, di mana kurva akan menghasilkan angka satu garis lurus. Selanjutnya dijelaskan secara manual oleh teman saya. Oke, baik, untuk kurva manualnya di sini kan pada soal di mana X sama dengan sin 2T, Y sama dengan cos kuadrat T, dan 0 lebih kecil dari T, lebih kecil dari 3V, di mana dapat kita lihat yaitu bisa kita selesaikan dengan X tambah Y sama dengan sin pangkat 2T tambah cos pangkat 2T, di mana X tambah Y sama dengan 1. Nah, untuk diagramnya didapat, kurvanya didapat seperti pada gambar, di mana itu dapat kita simpulkan ya bahwa untuk T-nya itu dia untuk garisnya itu vertikalnya itu jadi melintasi 6 kali panjang kurva, di mana pada T 0 ke V per 2, baru V per 2 ke V ke 3 per 2 V, 3 per 2 V ke 2 V, baru kemudian 2V ke 5 per 2V, kemudian 5 per 2V-nya ke 3V. Begitu sampai 6 kali panjang kurvanya berbolak-balik. Kemudian untuk yang sin 2T-nya juga begitu, dari 0, 1, 1 ke 0, 0 ke 1, 1 ke 0, 0 ke 1. Gitu. Kemudian untuk cos pangkat 2T-nya juga dari 1 ke 0, 0 ke 1, 1 ke 0, 0 ke 1, sampai ke 6 kali pembalikan. Nah, jadi di sini dapatlah partikel kembali sumbernya selama 6 kali pembalikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, akan dijelaskan dari saya tentang daripada jarak partikel yang dilintasinya. Jadi tadi udah dikasih tahu dari fungsi X-nya itu sin kuadrat T, di fungsi Y-nya cos kuadrat T, di mana dia waktunya di antara 0 sama dengan dan sama dengan lebih kecil dari 3V. Nah, kita masukkan dia T-nya 0, V per 2, V, 3 per 2V, 2V, 5 per 2V, dan 3P. Di mana pada saat dia T0, dia coba buat dulu ke kurvanya yang di Wolfram Alpha. Agak turun dikit.
Ya, waktu dia T-nya 0, dia posisinya itu X-nya 0, X-nya 0, Y-nya 1. Berarti X-nya 0, Y-nya 1 di bawah ini dia. Di bawah ini, bisa ditunjuk itu di bawah yang ini, 1. Yang dia waktunya V/2, dia itu X-nya itu di 1 dan Y-nya itu di 0. Berarti dia yang di bawah ini. Yang tadi di atas ya, berarti atas, bawah. Harusnya itu ya yang di V yang di V dia X-nya itu 0, baru Y-nya itu 1 di atas lagi. Jadi dia gitu terus bolak-balik selama 6 kali. Jadi kita buat batasnya saja di V/2 karena itu adalah yang pertama kali dia pindah kembalikan rutenya. Jadi kita nanti hasilnya kita kalikan aja 6 kali saat kita dapatkan hasil dari panjangnya. Boleh diputar lagi ke perhitungannya. Ya. Jadi ini ya, dia bolak-balik, dia 01, 10 gitu ya. Jadi dia partikelnya melintasi 6 kali. Jadi kita perlu hanya buat batas dia dari 0 sampai V/2. Untuk pertama kali partikel. Dia orientasi bolak-balik ya Bang ya, Bang Yohanes ya? Iya Pak, 6 kali dia. Naik turun aja gini Pak. Tadi kalian mau, jadi ya kita, ada sedikit aja. Bapak baru terpikir, nggak Bapak sangka itu, bahwa dia itu pertama dari subuh X, kemudian dia naik panahnya ke atas, terus turun lagi, baru gitu turun aja lagi ya? Itu selama 6 kali Pak. Jadi kita nyari yang 1 kali ini dulu Pak, baru nanti kita kali 6 gitu aja. 0 sampai V/2 jadi ya? Iya Pak, jadi kami buat batasnya dari V/2 saja. Untuk pertama kali dia berubah lintasan. Di mana rumusnya itu L integral dari 0 sampai V/2 akar dx per dt kuadrat tambah dy per dt kuadrat. Nah, kita turunkan x-nya itu sin kuadrat t, dapatkan turunannya 2 sin t cos t, yang y-nya cos kuadrat t diturunkan dy dt. Nah, kita masukkanlah ke situ kan, ke integralnya ini, integral 0 sampai V/2 akar 2 sin t cos t kuadrat tambah min sin t cos t kuadrat dt. Itu bisa kita kuadratkan, hasilnya jadi seperti ini, integral 0 sampai V/2 akar 4 sin kuadrat t cos kuadrat t tambah 4 sin kuadrat t cos kuadrat t dt. Lanjut. Nah, kita sederhanakan lagi, dia menjadi integral 0 sampai V/2 akar 8 sin kuadrat t cos kuadrat t dt. Kita sederhanakan, dia ini catatan dia 2 sin, ini masih disederhanakan lagi, dipecahkan dia 8, kita kalikan ini 4 dengan 2 ya, jadi keluar 2-nya, 2 akar 2, sin kuadrat, jadi keluar jadi sin t, cos kuadratnya jadi cos, nah itu sederhananya. Baru ada catatan, ini ada sifat 2 sin t cos t itu sin 2t. Jadi kita buat aja, kita keluarkan akar 2-nya ke depan integralnya. Jadi akar 2 integral 0 sampai V/2 sin 2t dt. Dan sampai situ kita masukkan batasnya, dapatlah panjangnya akar 2. Seperti tadi pada yang awal sudah dijelaskan, jaraknya ini dikalikan 6, karena kita di sini hanya menghitung panjangnya, tapi jaraknya dikali 6 kali lintasannya. Jadi 6 kali panjang, 6 kali akar 2 sama dengan 6 akar 2. Begitu penjelasan dari kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa ditanyakan ataupun dari Bapak. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yohanes. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Apakah tidak ada yang ingin bertanya atau sudah jelas semua? Bapak ya sedikit. Bang. Kayaknya menarik sih sebenarnya ini, cuma teman-teman ini mau tanya.
kalau kita tengok grafik yang disampaikan Kak Pratiwi tadi, persamaan kalian tuh kan kalian ubah dari parametrik menjadi kartesius biasa ya, X. Ternyata X tambah Y sebenarnya 1. Kan itu kan? Dan itu kalau memotong di subuh Y1 di X1 kan itu kan sudutnya 45 derajat kan itu kan? 1, 1, akar 2. Kan betul kan? Segitiga istimewa aja itu kan, betul Bang Sony? Kan itu segitiga istimewa kan? Itu kan pasti sudutnya 45 itu, ya kan? Karena sama kaki kan, ya 1, 1 akar 2. Cuma yang tadi Bapak nggak terpikir, terus terang, kali 6-nya itu loh, karena ternyata analisis kalian mengatakan orientasinya itu loh, dari pertama, kan Bapak kan dulu ada ngasih lecture tentang ini kan, di parametrik itu penting orientasi, titik pertama, titik kedua, ketiga, ngarahnya kemana, karena di parametrik itu kita ngegambar kurva, starting point T-nya 0, terus kita arah dia penting orientasi karena ini partikel geraknya kemana, ternyata dia dari sumbu X itu naik ke sumbu Y motong di 1 terus ternyata dia turun lagi gitu ya, bolak-balik 6 kali. Jadi kalau kita tidak sampai ke situ melihatnya dipecah-pecah di setiap interval 2pi, kita hanya akan menganggap Bang Yohanes bahwa panjang lintasannya itu cuma akar 2, sebagian kita kan berpikir itu, betul nggak? Iya, Pak. Karena tidak memikirkan tentang adanya perjalanan dia bolak-balik 6 kali. Kan the distance travel by the particle. Kan itu kan? Oke. Satu lagi dari Bapak, coba tengokkan integral tadi. Ada sedikit koreksi aja. Kita tengok slide integral. Nah, ada yang salah sedikit dalam penulisan saja ini. Kalian kan udah betul nih akar, rumusnya udah semua, batas semua. Tetapi DT di ujung itu apakah masuk dalam akar atau enggak? Enggak, Pak, harusnya, Pak. Harusnya apa? Ya, jadi kalian dalam menulis equation editornya itu, nanti kalian harus stop di mana? Pangkat 2 dari cos itu terakhir. Lalu DT itu tidak dikenai akar, dia berdiri sendiri di luar akar. Ya, jadi itu aja sih, nanti perbaiki itu, tolong nanti perbaiki, PDF-in lagi, upload ke e-learning. Jadi DT-nya dikeluarin aja tuh. DT-nya tidak masuk dalam ekspresi akar. Bagi Bapak itu aja, balik ke moderator Bang Ananda. Terima kasih. Jadi yang tadi Pak, yang udah dikumpul dihapus dulu Pak ya? Bisa. Kalau bisa nggak apa-apa. Ya udah, bisa. Bisa dihapus. Ya. Nah, nanti biar lebih bagus saja, karena itu kan sebenarnya berpengaruh secara prinsipal kalau akarnya di dalam itu kan kan? Iya, Pak. Ya udah itu aja sih. Masalah ketikan aja itu. Baik, Pak. Oke, lanjut aja. Ini grup 5 atau grup 6? Grup 6, Pak. Oh, ini grup 6, bukan grup 5? Oke. Bukan, Pak. Oke. Ya, lanjut. Baik, mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan. Mari kita tutup saja presentasi kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dilanjutkan oleh kelompok selanjutnya. Kasih hostnya ke selanjutnya. Pindahkan hostnya. Kelompok selanjutnya masuk ke Bang Muhammad Nur Indrawan, Bang Alvan, Bang Auli Hakim, sama Bang Haki. Apa ada orangnya? Kalau nggak ready, skip aja dulu biar minggu depan. Yang ready aja ya, biar cepat. Bentar ya Pak. Iya. Berarti lanjut ke kelompok 8, Bang Johannes, Bang Nahum, Bang Julian, Bang Edi, Bang Yusia. Apakah ready? Kita di sini partisipan dengan sisa 21, Pak. Tadi 430. Iya ya. Pada kemana ini kok? Pada ini. Ya, lanjut aja. Sisanya. Siapa lagi? Bapak nunggu sebenarnya representasi dari itu juga itu yang kelompok peluang kelompok 9. Probability kurva normal itu. Kak Mariani, Kak Ratniana, Bang Rahmat, Bang Stefan. Ada Kak? Ada Bang. Ada kan? Fungsi PDF, probability density function. Belum masuk juga, Pak. Berarti belum masuk semua?
Yang ke bawahnya kayaknya nggak masuk, Pak. Coba saya tanya lagi, Pak. Ya. Untuk yang terakhir, Bang Muhammad Andrian, Bang Hutua Yasin, terus Bang Fernando, Bang Antonius. Apa ada orangnya? Bang Hud. Ada. Oh, saya kasih kepada Bang siapa Bang Andrian? Izin, terdengar suara saya? Dengar, Bang. Jelas. Maaf Pak sebelumnya, tapi kami juga masih menunggu satu orang kan, teman kami Fernando, dia lagi di jalan tadi. Bisa on Bang Muhammad kameranya. Oke. Berarti udah tidak ada lagi kelompok, Pak, kalau misalnya kelompok Bang Dengar. Oke, berarti kalau udah ini kita selesai aja dulu kuliahnya, nanti kita lanjut lagi untuk minggu depan ya gitu ya. Sesudah itu kita akan masuk is about kalkulus vektor, atau Bapak mau masuk aplikasi integral sih, satu poin lagi yaitu untuk persamaan diferensial sih. Cuma nggak mendalam sampai ordo 2 dan seterusnya, karena itu ada kuliahnya tersendiri. Tapi to introduce integral itu sebenarnya lebih banyak masuk ke persamaan diferensial gitu. Ordo 1, ordo 2 ya, itulah. Mudah-mudahan nanti dapat. Oke, silakan Bang. Ini grup terakhir kalau gitu ya Bang Daniel ya, kalau gitu kelihatannya ya dari postur hari ini. Bukan Pak, udah habis Pak, karena Bang Andre kelompoknya masih satu lagi masih di jalan. Jalan ya. Itu sajalah, lanjut aja lah. Tiga aja nggak bisa. Ya udahlah, ketiga gimana? Bang Adrian. Oh, saya kasih yang besar Bang. Sini aja sini. Oh, sudah. Sudah terlihat, Pak? Udah. Oh, ini udah kelompok 10 ya. Oke. Baiklah, saya lanjut aja. Kami dari kelompok 10 dengan anggota kelompok 1 Muhammad Andrian Pariza, saya sendiri, kedua Hotua Yasintus Parhusip, lalu ada Fernando Simbiring, dan juga Antonius Bayu Haji. Dan ini adalah soal nomor 10 yang kami miliki. The type of light bulb is labeled as having an average lifetime of 1,000 hours. It's reasonable to model the probability of failure of this bulb by an exponential density function with mean mu is 1,000. Use this model to find the probability that a bulb one fail within the first 200 hours, 2 burns for more than 800 hours, and B, what is the median lifetime of this light bulb? Baiklah, untuk yang A diketahui fenomena fungsi PDF pada min atau rata-rata sebesar, ini saya ambil dari materi Bapak. Tulisan tangan Bapak itu ya? Kalian potong ya? Iya, Pak. Oke. FT 0, T lebih kecil dari 0, dan C kali E pangkat minus CT dt, untuk T lebih besar dari sama dengan 0. Untuk C ini adalah bilangan konstanta dan T adalah waktu. Kemudian diperoleh mu atau min sebesar 1/C, dan diketahui dalam soal mu adalah 1000, sehingga mu sama dengan 1/C, C sama dengan 1/mu, yaitu C sama dengan 1/1000, yaitu
0,001. Maka diperoleh FT sama dengan CE pangkat minus CT dikali DT, yaitu FT sama dengan 0,001 E dikali E pangkat minus 0,001 T dikali DT. Kemudian untuk yang nomor 1, lampu gagal atau rusak dalam 200 jam pertama, dapat kita ketahui bahwa batas bawah sebesar 0 dan batas atas sebesar 200. Sehingga probabilitasnya atau P buka kurung 0 lebih kecil dari sama dengan T lebih kecil dari sama dengan 200. Tutup kurung adalah integral dari batas bawah 0, batas atas 200, FT kali DT. Yaitu integral dari 0 sampai 200, 0,001 E pangkat minus 0,001 T dikali DT. Kemudian DT kita hilangkan, jadi integral 0 sampai 200, 0,001 per min 1 per 0,001 dikali E, pangkat minus 0,001 T. Kemudian hasilnya adalah integral dari 0 sampai 200 minus E, pangkat minus 0,001 T. Kemudian kita integralkan dengan batas atas 200 dan batas bawah 0, dan hasilnya adalah ini minus E dikali E pangkat minus 0,2 dikurang 1, dan kita peroleh hasilnya minus 0,818 ditambah 1, yaitu 0,18 atau 18%, sehingga diperoleh sebesar 18% lampu rusak pada 200 jam pertama. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan ke teman saya. Coba sebentar. Ya, bisa nggak tunjukkan pakai Wolfram Alpha integral itu? Langsung aja klik. Mulai dari yang atas saja, yang setelah ini FTDT kan ini kan 0,001 E pangkat min 0,01 T DT. Masukin langsung pakai Wolfram Alpha, tunjukkan. Yang ini ya Pak, 0,001 E. Ya, baris kedua. Ya itulah dia. Kita mau tengok betul nggak 18%? Iya Pak, sebentar ya Pak. Buka aja dulu Wolfram Alpha-nya, langsung klik kayak biasalah kita. Tapi itu juga sebenarnya integral yang mudah. Ya, artinya itu integral yang sederhana. 1 per, karena dia kan E pangkat kan. Kalau integral E pangkat KT, K-nya konstan, maka integralnya 1/K, betul nggak? 1/K E pangkat KT, kan itu kan? Makanya tadi ada teman kalian tuh memunculkan hasil apa? 0,001 dikali 1 per, gitu kan? Itu kan? Nah, itu. Tapi tunjukkan dulu ya program. Share-kan aja biar kita lihat hasilnya, hitungannya. Iya Pak. Pakai handphone atau pakai apa Bang? Laptop? Pakai laptop, bentar Pak. Oke. Kalau pakai handphone bisa juga nanti hasilnya di screenshot aja, nanti tunjukkan ke WA group kita juga bisa. Hati-hati lah gimana. Ini Pak sudah terlihat Pak? Sedang jalan. Ini dia. Oke. Ini yang hitungnya ya. Oke. Ya ini Pak tadi. Ya. Terus enter. 18 ini ya? Hasilnya, Pak. Ya 0,18. Hitungan kalian tadi, coba baik ke presentasi. Sudah betul ya? 18% ya memang tadi ya? Iya Pak, 0,18 jadi 18%. Coba balik ke presentasi awal tadi, yang di slide kalian ya. Oke. Ini Pak ada terlihat Pak? Nampak, oke. Sehingga diperoleh sebanyak 18% rusak pada 200 jam pertama ya gitu ya. Oke. Iya, Pak. Peluangnya ya 18%. Oke.
Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya. Lampu gagal setelah lebih Baik, terima 8 jam. kasih. Akan saya lanjutkan soal berikutnya, yaitu lampu gagal atau rusak setelah lebih dari 800 jam. Yang kita ketahui batas bawahnya yaitu 800 dan dengan batas atas tak hingga. Di mana PT lebih besar daripada 800, lebih besar sama dengan 800, yaitu integral 800 hingga tak hingga FT kali DT. Di mana kita ketahui tadi FT yaitu 0,001 E di pangkat min 0,001 T DT. Maka dari itu kita ubah jadi limit N menuju tak hingga, di mana batas bawahnya 800, batas bawah 800 dengan batas atasnya N dari 0,001 E pangkat minus 0,001 T DT diperoleh hasilnya yaitu limit N menuju tak hingga minus dikali E pangkat minus 0,001 N dikurang E dikali minus 0,001 dikali 800, yang dimana hasilnya yaitu nanti adalah P T lebih besar dari sama dengan 800, yaitu 0,45 atau 45%. Sehingga diperoleh sebanyak 45% lampu rusak setelah lebih dari 800 jam. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Belum ya? Apa internet Bapak yang nggak stabil? Bapak belum dengar apapun? Belum mulai ya? Halo? Sepertinya masalahnya di mic, Pak. Oh, di mic ya? Mic siapa ini ya? Suara Bapak dengar ya? Cek. Suara Bapak jelas, Bang Antonius? Dengar. Oh ya udah, oke. Yang lainnya ini kenapa tak dengar? Dengar, Pak. Oke, Dengar, oke. Pak. Silakan deh. Jelas, Pak. Cari median ya. Baiklah. Saya ulangi lagi. Berapa median umur dari bola-bola lampu berikut ini? Diketahui dari bola-bola lampu berikut. Diketahui rumus median fungsi densitas peluang adalah sebagai berikut. Integral M yang tak kopra. Integral M tak hingga fx dx sama dengan lebih kecil sama dengan setengah atau 50%. Sehingga diperoleh integral menuju tak hingga FTDT sama dengan setengah. Sehingga diperoleh integral M menuju tak hingga 0,001 E dipangkat min 0,001 T dt sama dengan setengah. Sehingga diperoleh min E pangkat min 0,001 dt M di batas integralkan dengan tak hingga sama dengan setengah. Sehingga diperoleh min E sehingga diperoleh E pangkat 0,001 M sama dengan setengah sama dengan 0,001 M sama dengan ln 0,5.
sehingga M sama dengan ln 0,5 per min 0,001 sama dengan M sama dengan 693,14 jam. Maka diperoleh median dari umur lampu bola-bola ini sebesar 693,14 jam. Oke. Ya, Pak. Ya, Pak. Dari kelompok kami, Pak. Ya. Apa teman-teman ada pertanyaan? Siapa yang bertanya? Bapak lagi yang tanya nih. Ya, Bang Daniel ya. Yang lainnya mana nih? Oh, Bapak banyak. Oke. Gini, moderator izin Bapak tanya ya. Iya, Pak. Ada sedikit yang mau dianalisa di sini, walaupun ada beberapa tulisan yang Bapak rasa tidak tepat atau keliru. Tadi di dalam asumsi di soal, min rata-rata daya tahan bola lampu itu berapa jam? 1000 kan? Apa, Pak? Boleh diulang, Pak? Daya tahan bola lampunya 1000 kan? 1000 hours. Ya kan? Oke. Terus median yang kalian dapat berapa? Tadi, berapa jam? Median ini, Pak? Ya, yang median. Berapa jam? Berapa 693,14, Pak. Oke. Kalian tahu nggak yang namanya median sama min itu adalah dua representasi nilai pusat konsentrasi data dalam statistik yang adalah bagus kalau dia dua-duanya dekat. Jadi kalau median sama min itu cenderung dekat kalau untuk data yang lebih homogen ya. Tapi kalau Bapak tengok minnya 1000, mediannya 600, berarti nggak jauh nggak tuh jarak kedua antara median dan min? Dia muncul pertanyaan, kenapa bisa sejauh itu min dan median? Siapa bisa jelaskan? Kenapa bisa muncul seperti itu? Tahu nggak? Itu satu pertanyaan. Yang berikutnya, Bapak share screen sekarang ya. Bapak yang ambil ya. Bapak yang ambil. Oke. Bentar ya, Pak. Oke. Disable ya. Masih disable, Bapak. Coba. Oke. Sekarang, nih. Biar Bapak tunjukin semua nih. Tadi ada kekeliruan hitungan satu. Oke, ini Bapak tampilkan dulu ya. Sebentar dulu. Ini biar kalian semua lihat tadi hitungan teman. Jadi waktu presentasi tadi layarnya Bapak gunting. Bapak snip. Tadi dia. Udah nampak enggak semua? Ini bagian pertama, ini slide berikutnya untuk median. Ini yang pertama. Apa kelirunya? Keliru tulisan sih Bapak bilang. Pertanyaannya dari sini, ini udah benar nggak semua? Udah setuju nggak nih teman-teman? Boleh nggak Bapak checklist bahwa tadi kan sudah dapat C-nya. Teman kita kan sudah dapat C-nya dan C-nya itu udah betul situ. Kita setuju dengan ini? Udah benar? Karena kan FT-nya udah benar. Setuju? Setuju ya? Oke. Dari langkah yang kita checklist benar, mereka turun ke bawah mengintegralkan. Betul? Hasil integralnya kan kalau integral dari E pangkat KX dx sama dengan apa? 1 per K, betul kan? Ya kan? Nah, gitu loh. Kalau ada integral E pangkat 8X dx, berapa nih integralnya? 1 per 1 K. K-nya 8, 1/8 E pangkat 8X. Kalau ada integral E pangkat min 5X dx, berarti jadi berapa? Min 1/5 E. Kan itu kan, Kak Dinda? Nah, oke. Sekarang begini. Dari sini, ini kan K-nya berapa? K-nya kan min 0,01 kan, Kak Dinda? Berarti inilah dia namanya 1. 1 itu ya karena di sini nggak 1, 0,01 per ini. Per ini. Jadi habis ya. Sebenarnya kalau mau diintegralkan ini 1 per min 0,001 dikali 0,001 dikali E pangkat min 0,001 T. Ngerti? Maka ini coret. Coret jadi tinggal min E. Ngerti? Sini kan? Ngerti nggak semua? Min E, min 0,001. Paham nggak semua? Kan itu. Tetapi ada tidak satu slip tulisan yang tidak tepat di sini? Coba analisa lagi.
Apa yang tidak boleh muncul lagi di situ tapi kalian munculkan? Nah, apa yang tidak boleh ada? Ini udah benar, oke. Apa yang tidak boleh ada di sini tetapi kalian munculkan? Bah. Apa? Siapa bisa tahu? Yang positifnya itu Pak 0,001. Kenapa? Harusnya tercoret gitu kan? Iya, harusnya nggak ada itu Pak. Di Harusnya 1. ya. 1 per min 0,001 Pak. Oke. 1 per kan? Iya Pak. 1 per min 0, tapi harus ada juga Bang, karena di sini kan ada memang. Di awalnya kan dalam fungsinya ada ini. Tetap ada. Tapi dia akibat pencoretan dia jadi hilang. Jadi betul ini minusnya. 1 saja yang kalian salah. Yaitu kalian masih menulis integral loh. Ngerti nggak? Bapak bingung kenapa masih ada tulisan integral di sini, sedangkan kita sudah mengintegralkan. Lalu kenapa DT-nya nggak ada? Paham? Ngerti nggak? Jadi ini tidak boleh ada lagi. Paham nggak? Dalam hitungan integral, kalau kita sudah mengintegralkan sesuatu, ini kan Bapak integral gini, simpel aja Bapak integralkan X kuadrat. Berapa sih integral X kuadrat? 1/3 X pangkat 3 kan, nggak Dinda? Ini 0,5 lah misalnya. Kan langsung gini kita, betul nggak? Apa Bapak tulis lagi integral, jadi nggak habis-habis dong. Betul nggak? Kalau udah diintegralkan kan simbolnya udah apa? Disappear, betul? Nah ini kalian munculkan. Jadi paham kalian kekeliruannya? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti ya? Kekeliruannya kalian masih menulis apa? Kalian udah integralkan, tapi simbol integralnya masih nongol. Ini harusnya di apa? Nanti di dalam slide berikutnya. Mungkin abang itu silap Pak buatnya Pak. Ya, paham Bapak. Ini nggak boleh ada lagi nih Bang. Udah diintegralkan, ini udah oke. Ini tidak boleh ada lagi. Udah diintegralkan. Dan ini isi kalau dia 0,001 per min 1 per 0,001, apakah ini hitungannya benar? Coba. Coba, ini kan per nih, per ini. Kan ini min. Ini pun hitungannya salah, karena dia 0,001 dikali 0,001 per min 1. Nggak bisa dicoret juga. Jadi hitungan ini pun salah. Ngerti Kak? Paham? Jadi perbaikan ini kalian perbaiki di begini. Kalian perbaikinya kayak gini. Ya. Integral manual ya, kita manual nih. Kalau kita manual, berarti kan Bapak kan ingat rumus tadi integral dari katakanlah A kali E pangkat KX dx. Jadi apa? A ini kan konstan tetap A kan? A dikali seper apa? Kan itu kan? Seper apa? Ya. Oke. Yang jadi A kita apa? Ini kan? Tetap ada dia 0,001 dikali 1 per. Yang jadikannya berapa? Min kan? Paham? Ngerti kalian? Kesalahan tulisan integral kalian itu tahu? Berarti ini habis jadi apa? Min 1 ke min ya. Nah, ini benar di sini. Ini benar di sini. Tetapi salah karena masih menuliskan ini. Tetapi sebenarnya kalau dihitung dari sini ke sini sebenarnya ini salah. Paham nggak? Nggak di bawah. Nggak di bawah sih ya. Dia kayak gini dia. Sehingga ini jadi ya gitu. Ngerti nggak? Nah gitu loh integralnya. Jadi ini salah ini. Jadi kayak gini yang benar. Jelas? Paham nggak? Grup 10. Oke. Sekarang perbaiki itu. Ada satu lagi analisa yang Bapak tanyakan tadi. Mengapa kalau rata-ratanya itu 1000, rata-rata dan median itu diharapkan dekat loh. Biasanya rata-rata dan median, tapi tergantung distribusi data juga. Kadang-kadang kalau dalam statistik ada datanya melenceng ke kanan, ini di sini modusnya, sini rata-ratanya, sini mediannya misalnya. Jadi kecuali pada data distribusi normal ya, antara median, modus, dan min berdampingan dekat dan cenderung sama gitu ya. Nah, itu kalian harus bisa menjawab mengapa rata-ratanya 1000 tetapi mediannya 693 kan? 693,14 jam. Kenapa terjadi terpaut begitu jauh?
Karena fungsi kalian tuh fungsi eksponensial. Nah, Bapak mau minta tolong kalian plotkan lagi. Fx kalian tadi apa? Huruf terakhir nih, Ft kalian apa? Ft-nya 0,001 kali E pangkat min 0,001 T. Silakan kalian plot dari 0 sampai berapa lah. Mungkin dari 0 sampai 20. Coba deh. Dari 0 sampai 10 deh, coba. Nah, bantu Bapak. Masuk ke Wolfram Alpha, coba plotkan gimana grafik. Silakan. Ini turun loh ini. Eksponensial tuh kayak gini nanti nih. Tapi Bapak duga dia grafiknya akan begini. Jelas? Ya, turun. Nah, jadi karena struktur grafiknya begini, distribusinya, disinilah mungkin rata-ratanya itu 1000. Tunggu dulu ya. Di sini kan X ya, ini kan T. Berarti di sini rata-ratanya. Kayaknya rata-rata lebih tinggi. Nah, Bapak mau tanya ini. Kalau ini kan waktu T, ini kan 0. Ini kalau Bapak kasih 2 garis, garis ini biru dan garis hijau, garis biru, garis hijau. Menurut kalian, oh ini garis hijau ya. Ini garis hijau. Kemudian ada garis biru, Bapak gedein aja ya. Gede banget murid. Ini. Nah, ini 0 ya sini, ini T-nya makin lah. Sekarang mediannya yang mana? Garis hijau atau garis biru? Dari hitungan kalian mediannya mana? Garis hijau atau garis biru? Pertanyaan sederhana ini. Cuma ada Bang Muhammad Andrian. Boleh kasih saran, Pak? Silakan, Bang Andrian. Kalau menurut saya garis hijau, Pak. Apa tuh? Median ya? Iya, ini. Median, oke. Jadi min-nya yang mana? Rata-ratanya biru ya? Berarti kan min-nya ini. Apa alasan Bang Andri? Bang Andri? Enggak. Kembali. Maksud saya yang min-nya itu yang hijau. Yang median yang biru. Oke. Min. Karena dia paling banyak. Ya. Banyak? Oke. Kan min itu kan yang paling banyak. Ini min ya? Oh, tebal banget ya. Sorry ya. Oke. Jadi Bang Daniel beralasan yang hijau ini min. Maksudnya Bapak nggak cerita ketebalan ini loh ya, bukan cerita lebih tebal yang lebih efektif. Ini iya Pak, di pinggir kurvanya saya lihat. Oke. Oh, di sininya ya? Iya, lebih tinggi dibanding di. Ini median ya? Ini median ya? Median. Itu juga? Atau terbalik? Ayo, seru nih kan? Ini sesuatu yang perlu kita pikirin nih. Iya, silakan. Simbang, Bang Simon. Simon. Menurut saya terbalik, Pak. Siapa yang ngomong nih? Bang Simon? Simon, Pak. Ya, kenapa, Bang? Karena yang mini itu yang lebih besar, Pak. Jadi sebelah kanan dia sebenarnya, Pak. Yang biru, Pak. Yang biru ini min, kata Bang Simon. Berarti iya, ini Pak. Otomatis median. Apa alasannya? Median yang hijau, Pak. Karena ya tahu kan 600 sekian itu, Pak, udah sebelah kiri dari 1000, Pak. Ya, kalian tengok ya, Bang Daniel. Ini Bang Daniel. Ini kan ceritanya kan jam. Satuan kita baik min dan median apa? Jam kan? Jam itu waktu atau fungsi waktu? Waktu, Pak. Waktu di sini kan? Betul kan? Jadi kamu ngebacanya kalau ini 0, ini 3000 makin gede, berarti 1000 itu ada di sini, betul nggak? Berarti di sini berapa? 600 93, itulah, koma berapa lah. Ngerti nggak? Iya nggak? Paham? Paham kalian? Ini. Tapi kan, Pak. Iya. Izin, Pak. Wah, aduh. Mati nih lampu saya ini. Halo, on. Sebentar, Pak. Halo? Freeze tiba-tiba nih. Oke, sebentar. Halo? Oke, sebentar.